Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Nasya Khalidia Arizal dari Prodi Sentra Tasik UNM angkatan 2021. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir saya, yaitu memberikan materi vokal. Dan sebelum kita memulai, mari kita membaca doa dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Sudah selesai. Oke. Baik, saya akan bertanya bagaimana kabar murid-murid semua ini. Insya Allah semuanya baik-baik saja. Baik, di sini saya akan memberikan gambaran singkat tentang vokal. Baik, vokal ialah suara yang dihasilkan oleh manusia yang keluar dari diri kita ini. Suara yang dihasilkan melalui bicara maupun bernyanyi nanti. Nah, sini jangan takut untuk mencoba, karena kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu. Baik, saya akan menjelaskan sedikit bahwa teknik vokal adalah teknik-teknik yang digunakan oleh penyanyi dalam membawakan sebuah karya musik vokal yang bertujuan untuk memperoleh produksi suara yang baik sebagai media penyampaian gagasan musik sehingga dapat menghasilkan sajian vokal yang dapat menyampaikan ide-ide musik secara tepat dan indah, dan juga merupakan suatu kegiatan berolah suara sebagai media untuk mengekspresikan nilai-nilai keindahan dengan musikal, yaitu dengan memperhatikan bagian-bagian dari teknik vokal seperti pernapasan, pembentukan suara, artikulasi, frasering, dan penjiwaan, atau bagaimana cara kita merasakan feel-nya. Baik, saya lanjutkan. Teknik vokal sendiri adalah teknik-teknik yang digunakan oleh para penyanyi dalam membawakan sebuah karya musik. Nah, karya musik yang bertujuan untuk memperoleh produksi suara yang baik sehingga media menyampaikan gagasan musik yang indah, untuk mengekspresikan nilai-nilai keindahan dengan musikal, yaitu dengan memperhatikan bagian-bagian dari teknik itu sendiri. Baik, petunjuknya yaitu kita bisa menggunakan percobaan seperti melatih huruf vokal dari cara kita berbicara, seperti a, i, u, e, o. Jadi dalam vokal kita harus membuat suara kita sehalus mungkin, sehalus mungkin, tapi sekental juga mungkin. Jadi kayak misalnya a, i, u, e, o, u. Nah, itu dari pengentalan suara. Dan sedangkan dari kita juga harus menggunakan teknik pernafasan itu sendiri agar vokal kita menjadi lebih baik. Dan di sini kita bisa menggunakan suara perut yang kalau penjelasan agar bisa dipraktekkan secara mudah, kita bisa membuatnya berpikir bahwa kita sedang menahan buang air kecil. Jadi mari kita coba. A, i, u, e, o, u. Dan mulai naik nada sampai seterusnya, sampai dimana kapasitas suara kita sudah bagus untuk menyanyikan sebuah lagu. Nah, yang harusnya saya jelaskan juga adalah bagian dari tangga nadanya, yaitu seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, tapi itu pun kita harus mulainya secara perlahan. Jadi seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dari atas sampai bawah. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Kita latih terus itu dengan naik tangga nadanya seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dari atas lagi do, si, la, sol,
kita harus melatih itu secara terus-menerus, memperhatikan bagaimana teori musik itu sendiri, karena di teori musik itulah cara kita menguji vokal kita secara tersusun. Karena teori musik menjelaskan tangga nada secara beruntun agar kita bisa mengerti dengan baik. Melatih suara memang tidak semudah yang kita kira, tapi kita harus tetap mencoba seperti itu. Dan kalau kita bernyanyi, menyanyikan lagu, misalnya lagu daerah ataupun lagu nasional ataupun lagu-lagu yang ngehits sekarang, kita bisa memperkirakan bahwa bagaimana nada yang harus saya bawakan, bagaimana keestetikan suara yang harus saya keluarkan, harmonisasi yang teratur itu bagaimana, agar bisa menyampaikan feel atau arti dari lagu tersebut. Jadi banyak kalau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya seperti Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Situ kita harus menyelarasakannya agar maknanya sampai. Dan kita juga tidak asal menyanyi, karena semua memiliki makna tersendiri. Seperti itu. Baik, ya yang bisa saya jelaskan sesuatu seperti itu. Dan ada pengertian lain tentang teknik vokal juga mengatakan ada beberapa unsur yang diperlukan seperti sikap badan, pernapasan yang seperti saya ucapkan tadi, pengucapan artikulasi yang maksudnya a, i, u, e, u itu vokalnya, resonansinya, penyelarasannya, frasering, dan ekspresi. Nah, ekspresi pun dibutuhkan karena itu adalah salah satu juga dari nilai penggambaran dari lagu tersebut. Apakah betul-betul itu dirasa sampai nilainya sampai. Nah, yang seperti yang saya jelaskan tadi, kita mulai dari pernapasan perut dulu. Dan ini kita bisa lakukan secara bertahap, dan jangan langsung mulai menyanyi dan lepas seperti itu saja. Kita mulai perlahan-lahan saja dari nafas, tahan nafas sampai mana, tapi dengan menggunakan pernapasan perut agar kita bisa tahu bagaimana ketahanan tubuh kita dalam menahan nafas yang baik. Karena pernapasan perut itu sendiri adalah pernapasan yang paling manjur untuk digunakan dalam vokal maupun hal lainnya. Itu dapat menguntungkan tubuh juga. Jadi dari pernapasan, dan tuh bagaimana banyaknya suara yang keluar atau bagaimana cara kita mengatur nada suara untuk keluar supaya tidak lepas kontrol dan teratur sehingga menjadi harmoni yang lebih baik, menjadi sesuatu yang indah. Itulah seni. Nah, vokal sendiri beberapanya ada yang berbeda. Di dalam vokal memiliki 3 tipe suara, yaitu suara alto, tenor, dan sopran. Nah, alto sendiri adalah nada yang rendah yang biasanya dipakai seperti nada yang betul-betul rendah. Kalau dalam piano itu biasa dia ada di oktav bagian kiri yang rendah, do re mi fa sol la si do. Nah, sedangkan tenor berada di tengah, do re mi fa sol la si do. Tapi dan sopran yaitu do re mi fa sol la si do, seperti itu, lebih tinggi lagi. Nah, penyelarasan suara yang biasa digunakan dalam paduan suara itu adalah ketiga tadi. Bagaimanapun kita pintar menyanyi, tapi kita juga harus bisa menguasai ketiga hal itu, karena itu adalah bagian dari seni vokal itu sendiri, teknik vokal itu sendiri, supaya kita bisa bernyanyi dengan baik. Nah, dan yang seperti itu pun juga kita harus latih, walaupun kita rasa itu sangat sulit, tapi itulah gunanya kita untuk mencoba. Jangan ragu, dan tidak akan ada yang hasil yang tidak akan ada usaha yang mengkhianati hasil. Seperti itu. Baik, kalau bisa saya persilahkan kepada teman-teman untuk mencobanya. Tidak bisa dilakukan secara perlahan-lahan, tersusun, dan jika pun ada yang tidak dimengerti, saya bisa menjelaskan ulang supaya Anda bisa mengerti dan bernyanyi dengan baik. Seperti itu. Jadi, oh ya, saya hampir lupa.
dinamika. Kita juga memerlukan dinamika, yaitu mengubah volume suara dari besar sampai kecil atau dari kecil ke besar. Karena itu juga salah satu teknik untuk membuat kita bisa menyampaikan pesan, agar apakah ini menyampaikan kesan yang marah atau senang ataupun sedih ataupun khawatir, itu bisa tergambarkan dari dinamika. Jadi kalau saya bisa lanjut lagi dengan intonasi, yaitu ketepatan suatu nada. Nah, intonasi dan dinamika inilah yang salah satunya menjadi tonggak dari seni vokal itu sendiri. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kita bisa mengulang bahwa teknik vokal itu seperti memproduksi suara secara baik, dengan indah, dan mengolah suara sampai menyampaikan keindahan dari musik itu sendiri, menyampaikan ide-ide, melatih pernafasan, artikulasinya, secara musikalnya dan instrumentalnya. Jadi kita bisa menyelesaikan itu seperti menyanyikan lagu dan lainnya. Maksud saya dari instrumental juga kita bisa melatih suara sehingga kita bisa bernyanyi dengan baik dan iringan yang menjadi harmonisasi yang sangat baik. Oke, saya bisa memberikan beberapa latihan atau tugas, yaitu memulai dari pernafasan perut dan mencoba tangga nada dan pengucapan vokalnya, agar semua yang kita ucapkan terdengar oleh para penonton ataupun yang mendengarkannya dan tersampaikan secara baik. Nah, jadi jangan mudah menyerah dan tetaplah semangat, karena semua orang akan selalu membimbing kita ke jalan yang lebih baik. Itu pun kalau kita juga ingin, dan apabila kau benar-benar ingin belajar, maka tidak ada yang buruk akan terjadi. Oke, nah baik. Kalau sebelum saya, mungkin sekian dari saya. Mari kita berdoa untuk menutup pembelajaran ini. Baik, sekian dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.